Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Maulida, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Pada siang hari ini, alhamdulillah saya ingin melaksanakan beberapa tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang ada di LMS berkaitan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan untuk kali ini saya ingin mengadakan wawancara atau interview dengan salah satu kepala sekolah yang ada di Kecamatan Pandaan, tepatnya di SDN Karangjati 1, bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Karangjati 1, yaitu Ibu Haja Saniatul Masrurah MPD. Berikut wawancara yang ingin kami lakukan. Bu, Waalaikumsalam. Bu, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Ruro, ini di SDN Karangjati 1 sudah berapa tahun ya, Bu? Kebetulan di sini saya mulai 15 Oktober, jadi masih baru. Masih baru. Masih 6 bulan. 6 bulan. Itu sebelumnya di SD mana, Bu? Di SDN Surojo. Jangan 3 tahun. 3 tahun, Bu. Menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun, Bu? Saya kepala sekolah mulai 2016. 2016 itu saya di PLT-kan di SDN Tunggul. Kemudian 2019 Agustus ditempatkan di Surojo 2. Oktober 2022 kemarin dimutasikan ke SDN Karangjati. Semoga perjalanan karir kepala sekolahnya semakin lancar dan berkah. Amin. Bisa saya mulai wawancaranya, Bu? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan keputusan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan, Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, Bu Ruro, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Selama ini, selama dalam masa perjalanan saya sebagai kepala sekolah, ketika saya dihadapkan kepada beberapa permasalahan, kalau itu permasalahannya antara benar dan salah, itu kan yang ditujukan moral ya, itu yang jelas itu kita lebih mudah memutuskannya karena jelas antara benar dan salah. Sedangkan untuk kasus-kasus yang dilema etika, di mana kasus itu benar dan benar, sama-sama benar, maka saya harus melakukan beberapa identifikasi dulu. Yang pertama, mungkin yang saya lakukan adalah menelaah dulu pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini siapa saja. Kemudian setelah itu saya akan mengumpulkan fakta yang saya dapatkan di lapangan berdasarkan pengamatan saya, dan juga mungkin bantuan dari beberapa orang yang saya percaya dia bisa memberikan kontribusi yang positif pada saya, itu yang akan saya berikan kepercayaan untuk melakukan pengamatan fakta-fakta tersebut. Setelah itu saya akan melakukan beberapa opsi dari keputusan yang akan saya ambil atas permasalahan tersebut. Ada mungkin kita mengambil, ketika saya mengambil opsi yang A, nanti dampaknya seperti apa, yang B seperti apa. Nah, dari beberapa opsi itu tentunya saya akan mengambil opsi atau keputusan yang memang benar-benar keputusan itu adalah sudah saya pertimbangkan, bukan hanya dari saya sepihak, tetapi tentu saya akan melibatkan insan pendidikan yang ada di lembaga saya, apalagi jika itu berkaitan dengan masa depan lembaga. Karena kepala sekolah mungkin masa baktinya di lembaga hanya 4 tahun paling lama. Sedangkan jika keputusan itu saya ambil dan itu berdampak lama kepada lembaga, tentu saya harus melibatkan insan pendidikan yang ada di lembaga. Seperti itu. Ya, itu identifikasinya, Bu. Selanjutnya, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menghadapi masalah seperti itu tadi langkah yang saya lakukan. Yang pertama itu tadi
saya akan mengajak berbicara, meminta pendapat beberapa orang yang memang dia mungkin sudah lama di sini, kemudian tahu betul kondisi situasi dari lembaga, dan mereka akan saya mintai beberapa masukan. Tapi tentu masukan itu tidak begitu langsung saya terima. Saya harus betul-betul menyelami apakah betul yang mereka sampaikan seperti itu kondisinya. Kemudian setelah itu mungkin saya akan melihat dari beberapa sudut pandang. Dari beberapa sudut pandang laporan-laporan yang saya terima dari masing-masing orang tersebut, dari masing-masing insan pendidikan yang ada di sini, apakah yang mereka sampaikan itu sudah valid atau tidak. Kemudian baru setelah itu saya akan menentukan untuk menyelesaikan masalah ini saya harus mengambil keputusan yang mana. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya gitu. Langkah-langkahnya yang pertama, saya akan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Ketika dua hal itu sama-sama benar, maka yang saya lakukan adalah mempertimbangkan dulu positif dan negatifnya dari keputusan yang akan saya ambil. Kemudian yang kedua, sama dengan yang tadi, mungkin saya akan kembali meninjau apa yang akan saya putuskan itu, apakah nanti dampaknya ke depannya kepada ini, misalnya kasus ini untuk perorangan, apakah untuk perorangan tersebut bagaimana. Kalau untuk lembaga tentu saya harus memikirkan dengan lebih detail lagi masalahnya, karena itu bukan hanya berdampak kepada siswa, mungkin juga kepada wali murid dan juga kepada nama baik seperti itu. Untuk ini Bu, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini dengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Mungkin untuk keefektifan dalam hal pengambilan keputusan itu ya dari identifikasi masalah itu, kemudian kita mengumpulkan informasi, kemudian mencari solusinya. Setelah mencari solusinya, mempertimbangkan kembali sebelum betul-betul diambil keputusan yang matang. Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Betul. Yang pertama, rasa keadilan. Apakah keputusan yang kita ambil itu sudah memberikan rasa keadilan kepada orang yang berdampak dalam kasus ini? Kemudian yang kedua mungkin adanya timbul perbedaan pendapat, tentang sekitar kenyataan yang nantinya akan ketika kita sudah memutuskan bagaimana dampaknya terhadap orang tersebut, dan juga perbedaan dari latar belakang kita sebagai insan pendidikan yang ada di lembaga. Ibu, apakah Ibu memiliki mungkin ada satu lagi tantangannya? Bagi saya tantangan terberat itu adalah istilahnya menyamakan visi dari seluruh insan pendidikan yang ada di lembaga ini. Jadi yang harus betul-betul kita lakukan itu adalah menyamakan visi, dan itu tidak semua insan pendidikan yang ada di sini itu sama. Jadi itu yang harus kita lalui dulu, tantangan dulu itu yang harus kita lewati bersama. Ketika visi kita itu di dalam satu lembaga itu sudah sama, apakah mereka yang tadinya tidak setuju dengan kita kemudian sudah bisa menerima bahwa kita arahnya mau ke sini. Nah, setidaknya mereka bisa menjadi pendukung. Ibu, apakah jenengan mempunyai sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dalam arti gini Bu, apakah jenengan ketika ada masalah tersebut langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau memang ada, bentuk dan prosedurnya seperti apa? Kalau selama pengalaman saya,
kalau jadwal sepertinya tidak ada ya Mbak Maya, jadwal tidak ada, karena biasanya kan kasus-kasus seperti itu tuh kan munculnya apa ya, tidak bisa kita prediksi. Tiba-tiba ada masalah seperti ini dan saya harus menyelesaikan. Nah, kalau masalah itu berdampak kepada jangka panjang, saya tidak berani langsung memutuskan jeruk hari itu, tidak berani. Saya harus melalui tahapan-tahapan yang sudah saya sampaikan tadi, karena itu nanti akan berdampak kepada masa depan lembaga atau masa depan dari perorangan yang ada di sini. Tetapi ketika kasus itu yang masuk dilema etika itu adalah kasus yang tidak berdampak luas, tidak berdampak jangka panjang, biasanya langsung saya selesaikan, mungkin dengan memanggil yang bersangkutan, kemudian saling memberikan masukan dan baru memutuskan. Tergantung kasusnya. Tergantung dari kasusnya dan jangka juga. Kemudian Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Bagi saya, kalau orang jelas orang yang membantu maksudnya bagi saya itu tentu orang yang saya percaya, yang dimana beliau punya pengalaman lebih dari saya, kemudian saya anggap dia lebih bijaksana, itu biasanya saya sharingkan, saya mintai pendapat, tetapi juga tidak semua pendapatnya langsung saya iyakan, karena saya harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan yang saya hadapi. Kalau hal-hal yang saya anggap itu bisa membantu saya dalam mengambil keputusan, itu pertama dari pengalaman. Jadi ibaratnya orang mengendalikan sebuah mobil atau sepeda itu kan ketika kita sudah semakin sering mengalami, misalnya kita lewat jalan sini kok jeblok, lewat jalan sini kok ini, nah semakin kita hafal alurnya, insya Allah itu semakin memudahkan kita dan semakin melatih kita untuk ketepatan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi itu yang pertama, pengalaman. Yang kedua, bagi saya yang mendukung saya untuk dalam hal pengambilan keputusan itu adalah pengalaman pendidikan. Jadi apa yang kita peroleh mungkin itu dari pelatihan, dari diklat, dari ketika kita kuliah dulu, itu adalah hal yang sangat bermanfaat buat kita ketika kita dihadapkan kepada sebuah kasus yang dilema. Dan yang terakhir bagi saya itu adalah niat kita. Niat kita ketika kita sudah benar-benar mengabdikan diri kita untuk dunia pendidikan, maka apa yang kita lakukan itu seharusnya dan selayaknya adalah bagaimana kita menerima semua itu dengan amanah. Jangan sampai sesuatu yang sudah diamanahkan kepada kita ini kan tentu akan dipertanggungjawabkan. Mungkin di sini kepala kita tidak tahu, mungkin pengawas kita tidak tahu. Terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi luar biasa sekali. Bu, menurut jenengan pembelajaran apa sih yang dapat jenengan petik dari pengalaman Anda selama mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Pengalaman yang bisa saya petik dari beberapa kasus yang saya hadapi dalam kasus yang bersifat dilema etika itu adalah bahwasanya dalam hidup ini kita memang akan selalu dihadapkan kepada pilihan, di mana pilihan itu tidak semuanya bisa langsung kita putuskan. Mungkin mudah bagi kita kalau itu adalah jelas antara salah dan benar, karena kita punya dasar. Tetapi ketika itu permasalahannya benar dengan benar, maka ada rasa yang harus kita pertimbangkan di dalam diri kita sebagai sesama insan pendidikan, dimana hal itu keputusan yang kita ambil semoga bisa sama-sama diterima dengan layak sebagai bentuk rasa empati kita kepada orang lain, karena memang tidak semua orang menjalani roda kehidupan yang sama.
dalam kehidupan pasti suatu saat kita ada di dalam kondisi harus memilih. Dan itu yang harus membuat kemampuan kita dalam memilih itu teruji betul di situ. Karena dari awal kan hidup itu pilihan. Betul Jadi sekali. setiap hari, setiap saat itu kita harus memilih, pilih ini dan seperti itu. Luar biasa, terima kasih Bu Rura Saya mohon wawancaranya. maaf karena saya juga belum banyak pengalaman, saya juga masih belajar Bu Irma dan saya juga masih terus berbenah seperti ini. Ya alhamdulillah Bu, tapi sejauh ini alhamdulillah luar biasa percakapan wawancara saya dengan Bu Rura berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika. Saya sampaikan terima kasih banyak Bu. Mohon maaf nih, jawabannya Sama-sama. agak kurang berkenan. Saya juga mohon maaf karena sudah mengganggu kegiatan penjenengan. Harapan saya agar berdoa semoga penjenengan menjadi kepala sekolah yang lebih amanah, lebih kompeten dan lebih berkah kepada semua, terutama dunia pendidikan. Sukses selalu Bu ya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Karangjati 1 berkaitan dengan pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya Irma Maulida, JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Singge? Baik. Alhamdulillah. Bapak mohon maaf dan mohon izin, saya di sini mau mengadakan wawancara kepada Bapak selaku pemimpin dari lembaga SDN Longosari 1 Kecamatan Pandaan. Kalau boleh tahu Bapak sudah memimpin di lembaga ini sudah berapa tahun Pak? Kalau di sini kurang dari 1 tahun karena saya hanya mengganti PRT. Ya. Itu hanya 4 bulan Pak. Oh begitu. Bapak, yang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan pola pengambilan keputusan Bapak selaku pemimpin dari lembaga yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ingin saya tanyakan pertama kali, Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi apabila ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya memang masalah dilema etika itu setiap sekali mungkin mesti ada, apalagi kita makhluk sosial. Maka kita harus tahu mana-mana yang bisa terjadi konflik atau benturan-benturan. Ya. Dan ini akan nampak pada saat pergaulan di dalam kelas, dalam situasi pembelajaran apapun, manakala ada sesuatu yang tidak berjalan dengan normal atau menimbulkan istilahnya itu sedikit clash antara siswa, sebab antar manusia kadang-kadang memang berbeda. Kita harus tahu mana yang bisa menimbulkan suatu masalah, dilema-dilema apa itu harus tahu memang seperti itu. Ya. Oke, Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, memang selama ini bila ada sesuatu yang seperti itu, kadang seseorang itu merasa dirinya benar, yang lain juga benar. Maka keputusan yang diambil adalah yang pertama, kalau ini sama-sama istilahnya itu menguntungkan orang banyak, ya, maka keputusan yang diambil harus sesuai dengan itu. Yang kedua adalah harus berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, terutama kedisiplinan dan lain sebagainya. Ini harus sesuai dengan itu. Ya. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau ada seperti itu, dilema etika seperti itu, langkah yang perlu pertama kali dilakukan oleh seorang pemimpin, baik guru maupun kepala sekolah, adalah harus tahu permasalahannya. Ya,
permasalahan apa yang menimbulkan itu. Istilahnya kita harus paham betul terjadi ada konflik apa, dilema apa yang ada itu. Yang berikutnya kita harus mendata dampak apa masalah-masalah itu, sumbernya dan lain sebagainya harus kita data. Yang berikutnya harus kita uji kebenaran dari data itu, ya, diuji siapa yang salah, siapa yang benar, ya, kita uji. Yang berikutnya ya banyak sebenarnya, intinya kita harus lebih paham tentang itu. Dan yang terakhir adalah kalau kita sudah benar-benar cross check semuanya, barulah kita mengambil kesimpulan pun itu pun kadang-kadang harus kita cek ulang apakah ini ternyata merugikan atau tidak, menguntungkan atau tidak. Ya. Untuk hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling utama adalah proses sosialisasi di sekolah ini, terutama proses pembelajaran ini, yaitu bagaimana menerapkan prinsip-prinsip sopan santun, etika, ya, dalam pergaulan. Itu yang paling utama, dan kedisiplinan terutama. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ini sebagai manusia kita akan banyak berbagai kepentingan, berbagai sifat-sifat. Ya. Nah, kita harus bisa mempersatukan, mencari titik temu dari semua masalah problematika yang ada di lembaga yang kita pimpin untuk mencapai tujuan bersama yang tidak merugikan orang banyak. Ya, untuk menciptakan kedisiplinan, nilai-nilai moral yang ada di sekolah ini, terutama di masyarakat sekitar. Tuh. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata krala dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau butuh sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa kalau Bapak jalankan hal seperti itu? Dilema etika itu nggak bisa kita biarkan terlalu lama. Kalau ada suatu masalah seperti itu, harus cepat diselesaikan, nggak usah nunggu jadwal 1 bulan, harus cepat diselesaikan. Harus kita tadi sesuai dengan aturan-aturan tadi, ya harus tahu siapa yang terlibat, benar salahnya dan sebagainya. Pendek kata, semakin cepat diselesaikan itu lebih baik. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktornya itu karena kita masyarakat agamis yang tahu yang nilai-nilai yang sudah diatur dalam agama, termasuk juga nilai-nilai yang kebaikan yang ada di masyarakat yang tidak tertulis. Iya, termasuk juga beberapa sesepuh dari sekolahan, pamong atau apa, yang itu semuanya adalah orang-orang memang pilihan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dalam hal moral, etika dan lain sebagainya. Ini yang menjadi pembantu kami. Ya, itu masukan semuanya, unsur-unsur dari Dewan Guru yang baik pun itu juga bisa kita jadikan sebagai faktor pembantu. Dan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat penjenengan petik dari pengalaman-pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya adalah bahwa setiap insan itu berbeda, ya, berbeda dalam hal tata cara, berbeda dalam perlakuan, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, kita harus memahami perbedaan itu. Kita harus bisa memadukan, ya, membedakan yang baik dipakai yang baik, yang salah yang harus kita salahkan sesuai dengan norma etika yang ada. Itu yang paling utama. Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas wawancara yang telah diselesaikan berkenaan dengan pengambilan keputusan dilema etika. Bapak, harapan saya semoga Bapak dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin di lembaga ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah. Terima kasih Bapak atas bantuannya.
Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan tugas. Iya Bapak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak, mohon maaf dan juga sekaligus mohon izin saya datang ke sini untuk melakukan wawancara dengan Pak Lukman selaku pimpinan dari Lembaga SD Muhammadiyah 3 Pandaan. Nah, terkait dengan ini Pak, kebijakan-kebijakan atau yang Bapak lakukan selama menjadi pemimpin di lembaga ini. Pak Lukman bisa dimulai ya? Iya. Pak, begini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang sudah terjadi? Ini pertanyaan yang bagus ini, berat dan memang di sekitar kita ketika kita berada di top leader ini ya, banyak muncul permasalahan-permasalahan yang memang harus diidentifikasi, itu kasusnya benar dan benar atau benar dengan salah. Maka kita harus memfilter atau menyaring kasus-kasus yang terjadi sehingga tidak nanti ada kesalahan dalam hal pengambilan keputusan. Gitu Pak, ini luar biasa. Selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di lembaga ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ketika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana itu Pak? Ya, yang pertama kita identifikasi dulu sehingga permasalahan-permasalahan itu memang benar-benar clear teridentifikasi antara benar dan benar atau benar dan salah. Apabila keputusan itu menyangkut hal yang berhubungan dengan dilema etika, maka kita harus benar-benar memfilternya, menyaringnya, mana kira-kira yang paling benar di antara yang benar, artinya yang paling membawa manfaat dan tidak membawa kemudaratan. Gitu nih Pak. Untuk ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, karena kita ini di lembaga yang kolektif kolegial, ada sebuah pimpinan, maka kita punya beberapa wakil kepala sekolah ya seperti itu. Maka kita dalam mengidentifikasi masalah harus melakukan temuan-temuan yang lain sehingga permasalahan-permasalahan itu memang benar-benar merujuk pada benar atau salah, sehingga tetap sebagai kolektif kolegial maka tim kita akan menemukan suatu rumusan dalam hal musyawarah atau mufakat. Itu ya luar biasa. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika memang sangat sulit untuk diidentifikasi karena misalnya ada sesuatu yang sama-sama benar itu karena ada hal yang menyangkut dengan beberapa prinsip menurut mereka sama-sama benarnya antara kebaikan dan kesetiaan atau dan lain sebagainya, keadilan dan lain sebagainya. Maka yang paling efektif adalah kita dalam hal menyikapinya harus netral. Kita harus benar-benar menjadi penengah, tidak berat sebelah, dan insya Allah akan menghasilkan keputusan yang akan diterima oleh kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita berikan. Untuk hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika itu sebenarnya yang paling berat adalah menghadapi mereka itu
yang dalam pengambilan keputusannya menurut mereka benar, tetapi mereka tidak mau istilahnya open minded gitu ya, membuka pikiran mereka, sehingga solusi-solusi yang kita berikan itu akan sulit diterima oleh mereka. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, memang bentuk atau prosedurnya seperti apa? Ya, jadi kita lakukan tahapan-tahapan dalam hal identifikasi masalah dan sebagainya sesuai dengan prosedur, itu harus tetap kita lakukan. Dan apabila membutuhkan lingkup yang lebih serius, maka kita adakan pertemuan serius untuk memutuskan dan memberi justice pada permasalahan yang sedang berlangsung. Gitu, Mbak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor apa mungkin yang bisa membantu? Ya, kembali pada kepemimpinan yang ada di Muhammadiyah. Kita ini kolektif kolegial. Jadi segala hal bentuk keputusan itu harus kita putuskan bersama-sama sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Maka sebagai top leader, saya mempunyai wakil kepala sekolah-sekolah yang mana itu sering saya libatkan untuk pengambilan suatu keputusan, misalnya di antara salah satunya adalah dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri untuk mengambil keputusan dilema etika? Baik, jadi selama ini yang saya lakukan itu memberikan pelajaran khususnya bagi saya sendiri, bahwasanya pengambilan keputusan itu harus betul-betul netral gitu ya. Artinya pertimbangan ataupun hal-hal yang nantinya akan dimaksudkan sebagai keputusan harus disampaikan dengan sejujur-jujurnya. Dan ketika keputusan itu kita sampaikan, ini mesti ada pro dan kontra. Ya, dan itu kita sebagai pimpinan itu harus belajar dari situ, karena sebaik-baiknya pimpinan itu kadang-kadang ya ada saja yang mengoreksi, mengevaluasi, dan itulah yang membuat kedewasaan kita sebagai pemimpin untuk bisa menjadi pimpinan yang lebih baik. Itu Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah memberikan berbagai macam informasi terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Saya juga berterima kasih karena membantu saya memperlancar proses wawancara ini. Harapan saya semoga Bapak diberi kekuatan dan kemudahan dalam terus menjalankan amanah sebagai pucuk pimpinan di lembaga ini. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.